Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jadi kita nanti akan banyak sharing. Ya Bunda, sebagaimana disampaikan Yanda Agus tadi, bahwasanya kali ini kita akan membahas tentang menjaga sholat dan zikir, ya. Sholat itu kadang-kadang artinya juga zikir, itu aja ya. Jadi kalau dikatakan menjaga sholat dan zikir, menjaga sholat dan sholat, atau menjaga zikir dan zikir, itu ya, hanya untuk menegaskan bahwasanya salah satu makna sholat adalah zikir. Nah, sekarang kita menghadapi satu tuntutan tematik di sini adalah menjaganya. Nah, untuk pengertiannya tentang sholat dan zikir nanti kita baca berikutnya. Saya agak menekankan sedikit karena saya khawatir lupa. Menjaga sholat dan menjaga zikir itu kan bisa bernilai kuantitatif maupun kualitatif ya. Katakanlah kalau kita menjaga sholat, umumnya yang kita lihat adalah, dan itu benar, tidak salah ya, umumnya yang kita lihat adalah satu, sholat wajib kita tidak pernah bolong, gitu kan? Kualitasnya meningkat, sholat wajib kita tidak pernah bolong dan dilakukan di awal waktu. Ya, sholat kita untuk yang laki-laki meningkat lagi, sholat kita tidak pernah bolong, dilakukan di awal waktu dan berjamaah di masjid. Untuk yang bunda-bunda beda dikit ya, gitu ya. Nah, hal itu juga berlaku untuk zikir. Tetapi tentu menjaga sholat dan zikir ini tentu tidak hanya sebatas itu, ya. Kalau kita nanti memahami apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam pengertian sholat dan zikir berdasarkan kepekaan saya berusaha untuk tidak bermain akal, ya. Nah, hanya nanti memang ada bagian yang saya mencoba untuk menggabungkan dengan kekinian, yang itu ini akal bermain, gitu ya. Tapi dari kutipan dari Al-Quran maupun dari sunnahnya itu insya Allah ya apa adanya seperti itu, karena saya masih meyakini bahwasanya kita itu juga punya bekal untuk bisa menganalisis dalam kadar kita masing-masing, ya. Jadi untuk amalia pribadi ya, sekali lagi untuk amalia pribadi tidak harus dapat dengar dari guru dulu baru difahami dan diyakinkan, itu pemahaman saya. Tapi kalau untuk disampaikan ini beda, maka saya membaca, gitu nggih. Baik, ya Bunda, dalam judul menjaga sholat dan zikir tentu kita akan berhubungan dengan nilai pentingnya. Ngopo to dadak jaga sholat, ngopo to dadak jaga zikir, gitu kan. Nah, maka saya hanya sekedar mengulang dalil-dalil yang barangkali sebagian dari bunda-bunda dan sebagian dalilnya atau bahkan semuanya sudah jenengan dengarkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sudah sering mendengar ayat yang begini, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakiin, gitu ya. Wa aqimus sholata itu kalau menurut Bunda Tata adalah fi'il amr, gitu ya Bunda Tata nggih. Jadi ini perintah, udah selesai, enggak tak jelaskan, langsung aja lanjut. Yang kedua, kita ini hanya saya cuplikan beberapa karena sebenarnya dalilnya banyak ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, ya. Sesungguhnya bagi orang yang beriman yang namanya sholat itu sudah ditetapkan, distempel jedek gitu. Tidak boleh banyak-banyak supaya tidak pakai pikiran, ya. Kemudian saya bacakan juga dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan di kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga populer sekali. Saya baca agak pelan-pelan. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini berikutnya. Wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam itu dibangun, tidak usah dijelaskan. Ini adalah dasar bagi para ulama untuk menetapkan namanya rukun. Napa bunda-bunda di luar? Rukun Islam, ya. Jadi kalau rukun Islam itu, kalau orang menjelaskan pilar rumah itu kalau tiangnya dipatahkan akan merobohkan rumahnya juga. Nah, di sini ada kata-kata wa iqamis shalah, mendirikan sholat, menegakkan sholat, bukan sekedar sholatnya berdiri tapi tegak beneran, ya. Nah,
saya mohon izin, saya cuplikan satu kata berikutnya, wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat. Ini sedikit saya cuplikan, mohon izin ya, karena tidak dalam tema kita. Karena baru populer ini Menteri Agama kita mengajak meninggalkan zakat. Masya Allah, ini rukun iman harus dilepaskan satu. Akibatnya apa? Silakan berpikir sendiri. Ini hanya cuplikan. Loh, kalau rukun iman, rukun Islam itu tiangnya dirobohkan satu yang namanya zakat. Sebagaimana surah yang sedang viral ini, itu akibatnya apa? Ya, kita nggih. Baik, aku debat, aku rawan jawab Pak. Lanjut nggih. Kemudian penjelasan Imam Qurtubi. Saya bacakan juga. Ngapunten. Saya baca terjemahnya aja biar tidak terlalu lama. Udah segitu nggih. Salat disebut zikir karena di dalamnya terkandung zikir. Kita runut dari atas, dari Allahumma ba'id baini atau ini wajhatu wajhiyah dan sebagainya itu ya, sampai terus ke belakang ada misalnya ya, setelah pujian kepada Allah kemudian doa, kemudian bahkan pergantian gerakan itu aja pakai kalimat thayyibah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ingat guys setelah sholat. Nah, kemudian ketika rukuk, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Entah mungkin ada bacaan yang berbeda ya. Yang sujudnya Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Bacaan-bacaan zikir ada di situ ya. Itu baru dilihat dari sisi lafalnya aja. Karena ada makna zikir nanti yang tidak sekedar ucapan gitu ya. Lanjut. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ini surat At-Taha, kalau ini harus saya bacakan Arabnya, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah ini kaitannya jelas antara sholat dan zikir. Pertama, sholat itu adalah kewajiban, di mana di situ ada satu kandungan maksud adalah untuk zikir kepada Allah. Ya, oke. Lanjut lagi, beliau menjelaskan Ibnu Katsir. Apa artinya sholat itu? Arti dari ayat yang baru saja saya bacakan, wa aqimis sholata li dzikri. Artinya adalah dirikanlah sholat agar engkau mengingatku di dalamnya. Nah, jadi ini sedikit-sedikit alasan kenapa kita harus menjaga sholat ya. Nah, berikutnya arti dzikir. Dzikir itu arti lugawinya itu lawan dari lupa. Adzikru dzidun nisyan. Jadi zikir itu berlawanan dengan arti lupa. Arti lugawinya. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, zikir bisa dilakukan dengan hati. Jadi mungkin ada orang yang tidak umi-umi ya, lisannya berhenti tapi tetap zikir di hati. Kemudian zikir dengan lisan juga, dan zikir dengan anggota badan. Termasuk sholat itu adalah bagian dari zikir di sini, itu ya. Sehingga bahkan ketika dibatasi arti zikir dalam sholat, itu masih ada zikir di dalam sholat. Apalagi ketika kita menggunakan arti yang lebih luas, bahwasanya zikir itu tidak sekedar umi-uminya lisan kita, tapi juga gerakan kita termasuk bagian dari zikir. Dan ini bagian yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, az-zikru aslu kulli ibadah. Zikir itu asal atau dasar dari setiap ibadah. Nah, saya bawakan banyak keterangan yang saya tidak perlu menjelaskan banyak. Maksud saya supaya kita semuanya bisa menyerap bersama-sama dari aslinya, gitu ya. Nah, ya bunda, itu tadi kita masih berkutat tentang pentingnya menjaga sholat dan zikir berdasarkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu nggih. Nah, maka ketika tadi misalnya kita membaca masalah, ketika sholat itu ada satu pertanyaan besar yang saya meyakini karena terlalu viralnya ini, saya meyakini mayoritas kita, bukan para sahabat, mayoritas kita kalau sholat mesti mudah kelingan yang biasanya lupa. Misalnya pas sholat kelingan kuncinya ketinggalan yang di, gitu kan? Pas sholat kelingan utangnya, setelah sholat lupa lagi, gitu kan? Sering seperti itu ya. Nah, hal itu ternyata juga pernah dialami nanti oleh
sahabat, ya, pernah dialami oleh sahabat. Nah, sahabat Utsman itu pernah mengadu kepada Rasulullah. Sekali lagi saya bacakan terjemahnya aja. Ini referensinya adalah kitabnya Imam Muslim, hadis nomor 2203. Saya bacakan artinya saja. Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan telah menghalangi aku. Sesungguhnya setan telah menghalangi antara aku dan sholat serta bacaanku. Ia mengacaukannya bagiku. Maka Nabi SAW bersabda, itu adalah setan yang disebut khinzab. Ada yang bacanya khinzab, ada yang bacanya khinzib itu ya. Jika engkau merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan meludahlah ringan ke kiri 3 kali. Ini saya tidak tahu apakah pernah ada yang mengamalkan ini ketika terganggu kemudian baca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Sebentar, belum selesai ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada yang pernah mengamalkan ini. Karena saya yakin Mas Najib pernah sholat berkarya kemana-mana. Pernah apa sering? Pernah ya. Bunda Heni pernah enggak ketika sholat pikirannya kemana-mana? Wah, besok masih tes iki, besok masih jadwalnya rampung. Pernah Bun? Gitu ya. Nah, karena ini terlalu viral, maka saya meyakini begitu. Saya juga pernah, bukan pernah, saya sering itu aja. Tapi recovery-nya harus cepat, ya. Maka recovery yang ditunjukkan Rasulullah ketika sholat adalah membaca ta'awudz, kemudian meludah ringan ke kiri. Nah ini mungkin menjadi masalah. Sing tak itu nih saf kiriku sebelah kiri kan. Nah maka di sini ulama menjelaskan yang dimaksud meludah ke kiri dengan ringan itu maksudnya meludah ada sedikit hembusan kayak apa namanya ya, bukan ludah yang keluar tapi percikan kayak gitu ya, gimana ya, pokoknya ada, bukan sekedar bukan ludah yang keluar tapi kayak percikan udara yang keluar itu loh. Kok udara apa namanya, percikan cairan yang keluar. Saya mengatakan apa itu, ludah atau apapun pokoknya keluar ke sebelah kiri. Misalnya Allahu Akbar lagi membaca Allahumma ba'id baini, lisannya membaca doa iftitah tapi pikirannya wah ya ndak murung tak balik dan sebagainya gitu kan. Nah itu di sini diperkenankan kita membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lanjut lagi, dan ini seiring dengan senjata yang diberikan Rasulullah kepada kita ketika kita tidur kemudian kita bermimpi buruk. Pernah ya Bunda mimpi buruk itu juga disunahkan begitu, bangun meludah ke kiri, membaca ta'awudz meludah ke kiri 3 kali sama gitu ya. Oke, lanjut dulu, saya bacakan dalil berikutnya. Ini kutipan dari Bukhari Muslim juga. Inna syaiton langsung terjemahnya aja. Sesungguhnya setan datang kepada salah seorang dari kalian dalam sholatnya lalu mengacaukannya. Jadi ya Bunda, walaupun kita sholatnya di Masjidil Haram sekalipun, itu bukan berarti tidak ada setannya ya. Jadi kalau kita merasa masuk di masjid aman dari setan, itu dalam tanda petik ya itu. Saya lanjutkan lagi. Ada kisah dari Abu Hurairah, jika adzan dikumandangkan setan lari, kemudian ia datang dan membisikkan antara seseorang dan dirinya, mengatakan ingat ini, ingat itu, sampai ia lupa berapa rakaat ia sholat. Ini juga diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Nah ya Bunda, kalau awalnya kita menjaga sholat supaya kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dari subuh sampai isya setiap hari selama hidup kita ya, termasuk dzikirnya tentu saja, maka ini bagian dari menjaga sholat dalam pengertian lebih hakiki ya. Sebenarnya makna terdalam dari sholat itu apa toh? Itu kita jaga ya. Nah kemudian saya lanjutkan lagi, tidak boleh banyak-banyak penjelasannya. Langsung terjemahnya. Ini saya bacakan pelan-pelan. Mungkin ada yang pernah mendengar, tapi bisa jadi banyak yang belum. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, dinilai hasan,
ya oleh para ulama. Saya bacakan artinya. Sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya dan tidak dituliskan baginya pahala kecuali 1/10-nya atau 1/9-nya atau 1/8-nya atau 1/7-nya atau 1/6-nya atau 1/5-nya atau 1/4-nya atau 1/3-nya atau setengahnya. Hadis diriwayatkan Abu Dawud. Ini memicu perdebatan tentang satu kalimat yang dianggap hadis, tapi menurut kepean saya itu sebenarnya muncul di eranya Imam Hasan Al-Basri. Saya bacakan, pernah saya sampaikan kepada salah satu bunda di sini. Laisa lil mar'i min sholatihi ila man aqala minha. Tidak ada bagi seseorang dari sholatnya kecuali apa yang ia pahami, ia sadari darinya. Nah, menyadari sholat ini artinya ada dua. Kita paham maknanya atau kita paham juga. Walaupun tidak paham maknanya ya, ada beberapa bacaan yang kita tidak tahu artinya, tapi kita memang dalam fokus yang sepenuhnya kita sholat. Setiap bacaan kita pahami, itu ya. Baca harus ini dan sebagainya. Nah, ya anda bunda, kalau menjaga sholat adalah bagian yang hakiki seperti ini, makna terdalam seperti ini, maka mari kita perhatikan lebih dalam. Karena mungkin ada salah seorang di antara kita sholatnya sregep, ya sholatnya sregep, tetapi ganjarannya kalah akeh karo sing sholatnya maksud saya tambahan sunnah ya. Kalau wajib kan defaultnya adalah semuanya terjaga. Sholatnya sregep, sholat duha, sholat rawatib sregep. Ternyata kelumpuhan ganjarannya bisa jadi kalah sama yang sholatnya kolo-kolo. Kenapa? Karena hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud tadi, bisa jadi ketika kita sholat hanya mendapatkan 1/10 dari apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita hanya mendapatkan setengahnya. Bisa jadi kita mendapatkan yang 1/3-nya. Yang lainnya mungkin karena makomnya sudah tinggi, sekali Allahu Akbar, tumakninahnya dijalankan. Kenapa? Karena ingin menjaga makna sholat yang sebenarnya, bukan sekedar kewajibannya. Dilakukan semua rupanya dengan baik sehingga setiap sholatnya mungkin bisa sampai 70%, mungkin bisa sampai 80%, 90%. Walau alam, barangkali Rasulullah yang dapat 100%. Nah kita dapat berapa persen? Oke, mungkin secara fikih kita tidak terkena sanksi karena meninggalkan kewajiban, alias kewajibannya sudah gugur ketika sholat. Tapi yang kita peroleh sebagai bekal di akhirat nanti berapa persen? Menurut hadis ini loh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf, saya pernah mencoba sholat taraweh di masjid di rumah. Ini roto ansidik ini, rawan sidik. Masjid di rumah. Enggak, karena keluar. Karena saya tidak punya kesempatan waktu itu untuk sholat di tempat yang lebih ideal secara syar'i menurut pemahaman saya, ya. Iya, masjidnya kelama ya ndak. Takmirnya itu kakak saya sendiri. Jadi kalau anu juga getihku dewe termasuk tak kritik gitu kan. Nah, yang imami bukan kakak saya gitu ya. Saya itu mencoba, ya Allah, dari sholat pertama, kedua, ketiga, sing tak ukur waktu itu hanya atahiyatnya aja. Baca atahiyat itu saya selalu terlambat. Sampai saya mencoba menirukan itu, mesti telat terus, ya Allah. Nah, maka bagi kita berhati-hatilah kalau kita ternyata mendapatkan berapa persen kalau sholatnya seperti itu. Karena sunnahnya adalah ketika sholat itu kan ada tumak ninah kan? Ada tumak ninah enggak? Aku kosong dan nesu-nesu teraan. Nggih. Yo jamaah no. Sholatnya seperti yang saya ikuti itu. Kalau sholatnya akhirnya kan saya mengambil keputusan, sudah mulai saat ini saya cari masjid lain. Karena ingin mendapatkan yang lebih gede gitu loh maksud saya. Saya tidak menyalahkan sholatnya ra kanggo, bukan. Hanya yang iki tumakninah ya. Kok tumakninah to wong aku maca ngebut kalah cepet ya anak. Saya baca ngebut, ning ya sak ngebut-ngebutku sing biasa orang ngebut ketika baca sholat ya, itu masih kalah.
Jadi saya selalu ketika salam itu lainnya udah selesai, saya baru terus salam. Nah, gitu kan. Maka keputusan saya dan nanti saya akhirnya pindah masjid yang kira-kira saya bisa membaca dengan tamam gitu. Ya. Ini bisik-bisik aja. Termasuk di sini kan ada imam kita yang sosok cepet ya. Udah tahu semuanya kan. Cepet gitu kan. Nah, udah. Itu maksud saya, kita mungkin tetap gugur kewajiban kita, tetapi loh yang dapatnya malah banter-banter. Ya. Tapi seberapa banyak yang kita dapatkan dengan semua jerih payah kita itu? Kita lakukan itu 5 kali sehari minimal, ya. Dan kita lakukan selama puluhan tahun selama kita hidup. Kita dapatnya hanya sedikit. Maka kan sayang ketika kita dapat seperti itu hanya dapat sedikit. Ya. Nah, ini maksudnya jadi ketika kita menjaga sholat, tidak cukup hanya menjaga sholatnya terlaksana seterusnya, tetapi juga bagaimana kita bisa mengumpulkan pahala itu lebih banyak. Ya, karena ternyata sesuai dengan nas Rasul ini, hadis riwayat Abu Dawud ini, ternyata Rasul mengatakan, itu hanya sepertiga, mending sepertiga, masih banyak kan 30%, hanya 1/7, lebih dikit toh, 1/10, lebih dikit lagi, Masya Allah. Berarti kita mengumpulnya bagaimana? Apakah bekal itu cukup bagi kita untuk mendapatkan surga? Tidak pernah cukup. Karena kita kalau mendapatkan surga itu bukan karena pahala yang kita kumpulkan, tapi karena rahmat dari Allah. Lah terus ngapain kita kumpulkan pahala? Untuk bahasa kita, untuk merayu Allah biar menurunkan rahmatnya. Itu. Lah siapa rayuannya yang paling hebat? Nah, gitu aja kan. Baik. Saya akhirnya merasa kecewa. Karena waktunya benar-benar memang aku berusaha tidak cukup waktunya. Hah? Enggak bisa. Jadwalnya tetap gitu nih. Baik ya Bunda, alasan yang lain. Oh iya, Masya Allah, astagfirullah. Ya Bunda, saya sampaikan sedikit nggih. Satu alasan lagi, kenapa kita harus menjaga sholat? Karena berdasarkan banyak hadis yang populer, ketika Rasul ditanya apa amalan yang paling utama, Rasul kan paling sering menyebutkan 3 kan. Pertama adalah sholat, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Ya, ingat. Bahkan jihad, sekarang ini orang-orang Iran sedang perang. Kalau kena bom, kita sengaja jihad, kena bom, tubuh kita hancur lebur seperti itu. Itu masih kalah dengan birrul walidain. Kecuali di hadis yang lain, kalau dia jihadnya itu membawa semua harta kekayaannya untuk perang, dia mati tidak pulang lagi. Setelah itu, baru itu sebanding dengan birrul walidain. Tapi tidak akan pernah bisa sebanding dengan yang namanya sholat. Ya, maka ini alasan kita kenapa kita perlu menjaga sholat. Kemudian rodok cepet sidik ini ya. Ya Bunda, saya mohon maaf karena ini tidak bisa disampaikan dalam waktu yang sangat sempit. Untuk bagian zikirnya, ngapunten, ini bagi Bunda Sisi, kemudian Bunda Wafi mungkin bisa juga tertarik. Karena ketika kita membahas sholat, kemudian kita membahas tentang zikir, itu sangat erat saat ini berkaitan dengan salah satu cabang ilmu yang namanya neuroscience. Ini monggo silakan didalami tentang neuroscience itu apa. Ternyata ya Allah, kalau kita tahu, ternyata kita masuk agama Islam ini menjadi hambanya Allah. Allah tuh sediakan sesuatu yang sangat luar biasa. Lah kok kita tinggalkan? Ini kan kita sangat, bahasa yang paling kasar saya tidak mau mengatakan, dicepak yang paling hebat, tapi kita meninggalkan cari yang sangat murah. Saya tidak mengatakan dalil nasnya. Silakan jenengan cari riset-riset neuroscience yang berhubungan dengan zikir dan sholat. Ada di situ banyak sekali. Neuroscience. Nah, neuro itu artinya saraf, science itu ya science gitu ya. Baik, Yanda Bunda, saya mohon maaf karena ternyata apa yang ingin saya paparkan banyak itu memang saya tidak mampu meringkasnya dalam waktu 30 menit. Kita akhiri kajian siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.